Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ada semacam kewaspadaan yang harus kita cermati mengenai keluarnya data inflasi yang akan terjadi ke depan ini. Dan ini cukup ya membuat kita concern karena data inflasi ini banyak diprediksikan akan terjadi kenaikan, sahabat Black Cuan. Seperti apa beritanya? Dan seperti apa penurunan yang kemungkinan terjadi koreksi di Bitcoin, apalagi kripto ya teman-teman. Kita discuss di video kita kali ini. Berita pertama kita datang dari Crypto Straits di sini guys. Bitcoin akhirnya naik sampai ke 120-an ribu ya. 122.000 sampai terjadi penurunan akhirnya ke 118.000 di sini. Ketika kita record video, ini sudah naik lagi Bitcoinnya ke 119.000. Dan Ethereum sudah berada di 4.300 lagi, artinya dia stabil ya. Ketika Bitcoinnya terkoreksi dari 120-an ribu, dia masih stabil di 4.000-nya di sini teman-teman. Ini penanda bahwa cukup kuat Ethereum di penurunan kali ini, meskipun itu terjadi di Bitcoin. Guys, di sini di bulan Agustus saja, itu diekspektasikan harga si Bitcoin ini naik sampai ke 130.000 ya. 131.000, sorry. Akan tetapi ada kekhawatiran bahwa menanjaknya si bull ini, Bitcoin bull ini, itu akan dinodai sedikit ya dari data inflasi yang akan keluar sebentar lagi. Dan tidak sedikit juga di sini analis mulai mempertanyakan ya atau meragukan kenaikan yang terjadi belakangan ini, bahwa ketika CPI data rilis ini terjadi koreksi sebelum dia keluar, maksudnya di sini, sorry. Jadi sebelum data CPI keluar, ada ancaman ini Bitcoin terkoreksi sampai ke 110.000 di sini teman-teman. Sampai ke 110.000. Ini berita negatifnya di sini teman-teman ya. Apakah ini mungkin akan terjadi? Karena di sini ada juga data yang mendukung hal tersebut. Ini dari Wise Advice. Reminder untuk CPI di Amerika, forecastnya itu 2,8. Inflasi ini dianggap akan terjadi kenaikan lagi. Apakah ini akan membuat Bitcoin ini terjadi dump ke depan ini? Teman-teman, next beritanya di sini ada datang dari Investopedia. What to expect from Tuesday report on inflation? Teman-teman, apabila terjadi kenaikan, yang paling parah di sini adalah the Fed ya. Dilemanya the Fed di sini. Bayangkan dia ditekan oleh Trump, tetapi inflasi yang dia harapkan turun itu malah diekspektasikan ke depan ini akan terjadi kenaikan. Jadi bingung the Fed-nya di sini. Kalau dia turunkan suku bunga di tengah inflasi yang naik, maka inflasi itu akan makin naik lagi. Dan kalau dia tidak turunkan suku bunga, inflasinya tetap stabil naik, ekonomi Amerika ini terancam dia masuk ke dalam resesi. Kayak buah si malakama lah posisinya Jerome Powell di sini teman-teman. Karena dia mau quantitative easing, misalnya ya teman-teman, inflasinya sedang naik, seperti itulah bayangannya di sini. Jadi dia betul-betul susah nih mau maju, kena mundur, dia kena di sini. Akan tetapi sahabat Black Cuan, saya ingin menggarisbawahi di sini atau sebagai benang merahnya, ini untuk view kita yang short terms teman-teman. Karena setelah ini kita akan bahas beritanya itu untuk yang long terms di sini ataupun yang mid terms ke depan ini yang justru positif. Dan sebelum kita ke sana, saya ingin tunjukkan dulu lumayan bikin goyang-goyang iman ini dari analisa Benjamin Cowen. Benjamin Cowen ini memperlihatkan kepada kita siklus-siklus Bitcoin di mana bulan September itu selalu terjadi pullback di harga si Bitcoin. Apakah di bulan September ke depan ini akan terjadi pullback sebelum akhirnya Bitcoin naik dulu nih ke 131.000 di bulan Agustus ini. Setelah itu dia terjadi pullback sampai ke area berapa persen nanti itu, 110.000 atau 100.000 teman-teman. Apakah seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan di sini, di bull run 2014 di sini, pullback terjadi di September sebelum akhirnya terjadi market cycle top di sini di kuartal keempat. Begitu pula yang terjadi di 2018, pullback terjadi di September, market cycle top terjadi di kuartal keempat yang dilanjutkan dengan bear market setelah itu. 2021 juga sama. Dan sekarang ini kita masih di bulan Agustus. Apakah kita naik dulu sampai ke 131, baru nanti ada pullback turun sampai ke 110,
Setelah itu baru nanti di kuartal keempat digas ini naik ini dari Oktober sampai ke November, teman-teman. Setelah itu masuk ke bear market. Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar seperti apa kalian melihat fenomena ini. Karena ini lagi-lagi merupakan skenario, teman-teman. Ini adalah murni skenario. Apakah dia akan terulang lagi seperti di 3 siklus sebelumnya? Let's see guys, mari kita lihat. Ini adalah analisa untuk membuat kita punya referensi, gambaran ya, mengenai pergerakan ke depan ini. Dan kita lanjutkan sekarang ini, kita tinggalkan berita negatifnya, kita menuju ke berita yang positif. Teman-teman, di sini ada Donald Trump yang memberi kita clarity. Sebuah berita yang menurut saya bullish ke depan ini adalah karena tarif atau ketegangan tarif dengan Cina itu diperpanjang lagi oleh Trump di sini. Oke, saya nggak keras-kerasin kalian dulu, saya kasih kalian waktu 90 hari lagi. Jadi 90 hari lagi ini merupakan kejelasan mengenai ke depan ini. Jadi kita tidak dapat berita-berita yang menakutkan lagi nih berkaitan dengan tarif dengan Cina tersebut, teman-teman. Yang mana saya mengartikan ini sebagai hal yang bullish kepada pasar ini. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, harap untuk sahabat Black Cuan ingat, ini bukan financial advice, teman-teman. Kalian bisa rugi, rontok, habis uang kalian di kripto di sini. Harap untuk melakukan riset kalian secara mandiri. Dan kita lanjutkan ke berita yang positif kita di sini. Datang dari BlackRock. Inilah kenapa saya selalu menaruh curiga bahwa institusi ini sudah menyiapkan rencana-rencananya, teman-teman. Dan kali ini kita lihat, pertanggal 11 Agustus, BlackRock ini membeli 1160 Bitcoin melalui spot ETF. Dan tidak hanya itu, dia juga membeli ini Ethereum ETF ya, di sini 150.580 ETH. Dan dari spot langsung di sini teman-teman, khusus Ethereum di sini dibeli per tanggal 12 Agustus 2025 ini oleh BlackRock sebesar 32.936 ETH di sini teman-teman, dengan total dananya mereka 141 juta US dollar langsung mereka beli di Coinbase. Guys, they know what's coming. Mereka jelas tahu, mereka jelas punya data, jelas punya perencanaan keuangan segala macam. Saya yakin institusional FOMO ini akan semakin bullish ke depan ini, teman-teman. Itu prediksi pribadi saya di sini, teman-teman. Jangan dijadikan pijakan untuk kalian memborong ataupun FOMO di sini ya. Kita lanjutkan lagi di sini. Guys, kenapa terjadi kenaikan 45% dalam 30 hari kepada Ethereum ini? Ada beberapa katalis yang menarik yang ingin kita bahas. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwa saya melihat inilah gejala yang paling meyakinkan buat saya. Selain dari institutional money driving the rally, kemudian ada technical upgrades ya. Di sini untuk secara teknisnya di-upgrade si barang ini, si Ethereum ini, supaya dia semakin confidence, teman-teman. Kemudian ada governance di sini juga. Kemudian ada macro and regulatory tailwinds di sini, kejelasan regulasi dari pemerintah, notable market move, long-term demand drivers. Inilah yang saya paling curigai, long-term demand drivers. Karena para institusional ini tidak bermain short terms. Mereka ini bermainnya itu jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu kalau kita lihat Ethereum ini seperti permainan yang akan mereka tabung dalam waktu sampai ke 2030 mungkin itu ya teman-teman. Jadi pembelian mereka sekarang ini, mereka sudah visikan sampai ke di atas mungkin 2030 teman-teman. Kalau kita melihat ya, dari gejala-gejala FOMO-nya para institusi ini ke Ethereum. Dan saya melihatnya ini kayak ada shifting dari Bitcoin ini, yang sudah rally tinggi, mulai shifting dia ke Ethereum teman-teman. Dan dari sini juga kita bisa melihat ya beritanya, bahwa inilah yang membuat ini sangat-sangat bullish sekarang ini kepada Ethereum adalah karena spot ETF-nya si Ethereum ini terjadi kenaikan dalam satu hari teman-teman, 1 miliar US dollar. Hanya dalam waktu satu hari per tanggal 11 Agustus tersebut. For the first time guys, untuk pertama kalinya setelah Ethereum ETF ini di-launch. Ini pertanda apa kalau bukan pertanda yang bullish kepada si Ethereum-nya dalam hal ini. Tetapi untuk short terms teman-teman, short terms kita tetap dalam mode waspada. Seperti judul video kali ini. Kripto waspada, kita mode waspada untuk yang short terms.
Saya lanjutkan di sini. Ini dari Tyler Durden ya di sini teman-teman untuk technical analysis ya dari si Ethereum di sini. Apabila kita melihat pergerakan 1 minggunya dari si Ethereum ini dengan gejala yang pernah terjadi di tahun 2021, puncaknya dia itu terjadi di sini teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah ngetes 4K ini berapa kali di sini? 1, 2, 3, 4. Dan akhirnya di sini kita tembus nih di 4K-nya. Dan tidak sedikit orang yang menyatakan akan terjadi sampai ke 6K. Tetapi Tyler Durden di sini teman-teman, respect the pump. Respect the pump-nya ngeri. Dia naiknya ini sampai ke 15.000. 15.000. Teman-teman, menurut kalian kapan nih si Ethereum ini nyampe ke 15.000? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian. Bisa nggak sih ini si Ethereum nyampe ke 15.000 dolar ini teman-teman? Atau angka yang realistis kalian di mana? Di 10K mungkin angka realistisnya sahabat Black Cuan, atau di 8.000? Boleh jadi ya, boleh jadi. Kalau saya di sini, saya ambil angka realistisnya itu di 10.000. Kalau terjadi di atas itu bonus, kalau terjadi di bawah 10.000, taruhlah di 8.000, maka itu angka yang oke lah, sudah sangat-sangat oke. Karena saya yakin altcoins kecil itu kalau terjadi pump Ethereum ini sampai ke 8.000 atau 10.000 teman-teman, ngeri. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa pergerakannya, yang jelas itu ngeri teman-teman. Dan lanjut lagi kita di sini. Kenapa ini menjadi semakin meyakinkan ya mengenai pergerakan dari si Ethereum ini adalah karena Arthur Hayes teman-teman. Ini Arthur Hayes per datanya dia ini per 10 Agustus 2025 itu melakukan pembelian besar-besaran ke Ethereum. Dan tidak hanya Ethereum yang dia beli di sini, dia juga ikut memborong koin-koin lainnya atau alts lainnya teman-teman. Salah satunya di sini adalah Lido, ETHFI, kemudian Pendle. Kalau untuk Ethereum dia beli sebesar 5,29 juta US dollar di sini. Sementara untuk Lido-nya ini 556.000, ETHFI 516.000, dan Pendle dia beli 507.000 dolar ya. Di sini dia terjadi pembelian. Artinya dia siap-siap untuk altcoins 2.0 ya, 2.0 ini. Ini dikatakan oleh Eric Tramsey, teman-teman ya. Alt Season 2.0 is confirmed. Kenapa dia confirm? Kalau di quote dari captionnya si Ask Crypto ya, karena World Liberty Finance ini akan beli 1,5 miliar US dollar ini ke altcoins untuk mengestablish, untuk membangun new treasury-nya dia dengan Nasdaq yang akan listed ya, yang akan list di sini Alt5 teman-teman. Di sini altcoins mendapatkan perhatian teman-teman. Oleh karena itu altcoins 2.0 atau alt season 2.0 itu tampaknya dikonfirmasi teman-teman. Terutama ketika nanti dana dari Alt5 ini atau penggalangan dana ini yang 1,5 billions itu akhirnya terkumpul teman-teman, itu akan membuat banyak institusi ataupun berita-berita positif ya nantinya ke depan ini akan disebabkan dari si Alt5 ini ke depan ini teman-teman. Dan ada satu request ya di sini teman-teman mengenai Bera Chains ya dari kolom komentar. Ini merupakan koin yang dari airdrop ya kalau tidak salah itu. Ini per tanggal 6 Februari 2025 dia mainnet. Setahu saya banyak ya teman-teman yang dapat airdrop dari Bera Chains di sini. Ini koin yang layer 1 dia, blockchain layer 1. Tetapi ada berita yang kurang menyenangkan sih sebenarnya ya di sini. Karena 2 billion ya, 2 billion dana investor ini ditarik dalam waktu 2 bulan teman-teman. Dan penurunan yang terjadi di Bera ini udah 90% nih semenjak bulan Februari tersebut. Dan dalam hal ini aktivitas di blockchain tersebut dianggap tidak terlalu ramai lagi teman-teman. Dan banyak analis juga menyatakan kalau mau ramai lagi nih kayaknya harus ada new incentive lah. Atau mungkin ada upgrade terbaru lah untuk si Bera ini. Tetapi secara umum kalau saya melihatnya seperti ini teman-teman. Bera Chains ini pasti akan punya momentumnya nanti, terutama ketika Ethereum itu terjadi rally teman-teman. Karena ketika all season datang itu bahkan koin-koin yang tidak punya narasi atau nggak jelas lah narasinya, itu akan ikut kecipratan terjadi kenaikan teman-teman. Jadi skenarionya sekarang adalah Ethereum-nya
Semoga dia rally dulu, dia gas dulu, bahkan mungkin sampai di atas 10K, maka itu adalah penanda bahwa altcoin lain-lainnya ini akan dapat momentumnya sendiri. Kalau untuk si Bera ini sekarang kan harganya itu di $1 lebih ya, teman-teman. Apabila momentumnya datang, saya pikir bisa lah di atas $2-3 seperti itulah untuk si Bera ini, teman-teman. Tetapi tetap ya, balik lagi kita menunggu alt season 2.0 itu terkonfirmasi terjadi, terutama dengan Ethereum yang akhirnya naik, teman-teman. Jadi untuk kesimpulan saya di sini, tetaplah kita waspada dulu untuk yang short term sini mengenai data inflasi, teman-teman. Jadi harap jangan panik, apalagi FOMO ya, ketika itu terjadi. Dan terima kasih telah menonton video kita kali ini. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.